berkaitan yakni dengan melanjutkan ayat yang satu dengan ayat yang kedua itu enggak ada masalah. Meskipun yang sebagian yang ulama mengatakan alangkah baiknya kita itu membaca ayatan-ayatan sebagaimana dituturkan oleh Nabi SAW. Salah seorang yang sahabat pernah menuturkan, di antara kebiasaan Nabi SAW dalam membaca Al-Quranul Karim itu membaca apa? Ayatan-ayatan, qat'an. Ya. Tapi tidak menutup yakni kemungkinan dibolehkan bagi setiap imam kita pun yakni boleh untuk bisa menyambung satu dengan yang lain, dengan catatan tidak boleh lahan itu merubah yakni makna, merubah yakni harokat, atau mungkin barangkali dikencengkan, dicepatkan yakni sampai kemudian tidak terdengar yakni huruf yang seharusnya, maka hal ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau seandainya menyambung yakni nggak ada masalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, nyambung karena alamina kemudian ada arrah, ya. Tapi sebenarnya tidak dibolehkan kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, enggak. Kalau memang disambung, sambung. Kalau seandainya berhenti alamin baru kemudian Ar-Rahmanir Rahim, seperti itu kalau disambung. Tapi kalau berhenti Ar-Rahmanir Rahim berarti disukun. Kalau berhenti baru kemudian Maliki Yaumiddin. Hal itu dibolehkan asalkan tidak sampai lahan. Makanya yang dijama'i dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sedikit belajar tajwid itu nanti ada 4 cara membaca. Menurut yani para ulama, ada yang namanya tahqiq, biasanya untuk media pembelajaran pelan-pelan. Ya, biasanya itu ditalkin. Yang kedua itu adalah tartil. Yang ketiga itu tadwir, agak sedikit cepat tapi kaidahnya tetap dijaga. Dan yang terakhir apa? Al-hadr. Dan biasanya beberapa ulama di dalam memberikan contoh bacaan hadr, apa sih perbedaan ini? Itu perbedaan lebih banyak kepada apa? Kecepatan dan yakni akselerasinya saja. Kalau tahqiq itu pelan-pelan, kalau tartil agak ya, sebagaimana kita baca itu ya. Yang tadwir agak sedikit yakni cepat. Kalau hadr itu yakni paling cepat, tapi paling cepatnya ini tidak sampai pada lahan. Lah biasanya kalau ketika memberikan contoh bacaan hadr itu adalah salah satu ciri khasnya itu adalah digabungnya ayat yang satu dengan ayat yang berikutnya. Lah biasanya al-hadr ini sering dipakai ya untuk kejar tayang. Ya, tapi kejar tayang itu ya kadang-kadang ada yang terpuji dan ada yang tidak. Satu contoh ya, ini misalnya Syekh Sudes ya hafizahullah taala. Coba kalau seandainya menjadi imam salat rawatib itu ya, kan ada channel itu khusus ya. Kalau menjadi imam salat rawatib itu bacaannya subhanallah, enak satu-satu. Tapi bandingkan ketika menjadi imam apa? Taraweh, karena dicatat satu malam 1 juz, itu biasanya kan digabung-gabung. Tapi tetap, terutama Al-Fatihahnya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, iya. Seperti itu. Ya, kadang matrud yang juga sering kadang itu menggabung satu dengan yang lain, terutama dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi tetap yakni kaidah hurufnya tidak terkurangi, pun demikian harokatnya juga tidak ada yakni perubahan. Allah Ta'ala yani a'lam yani bisawab. Yani seperti itu.